Oke, halo semuanya. Sekarang gue bakal sharing tech-tech apa sih yang gue gunakan untuk dalam keseharian ketika gue ingin membuat website gitu ya. Let's say gue mau buat aplikasi ini, yang mana ini gue buat sendiri, yaitu aplikasi simulasi wawancara kerja dan bisa review CV juga. Dan atau juga ini untuk ketika lu mau daftar beasiswa kayak LPDP, Chevening dan segala macam dan lu mau mockup interview, lu juga bisa pakai aplikasi yang ini. Dan gimana sih cara gue bikin aplikasi ini dan apa aja tech stack yang gue gunakan gitu ya. Dan ini lu bisa lihat websitenya cukup oke lah dari segi desain. Jadi gue punya pedoman hidup, pedoman bukan pedoman hidup, pedoman dalam acuan dalam melakukan pengkodingan kesendirian ini, maksudnya sendiri ngoding sendiri gitu ya. Itu adalah stick on one tech stack. Jadi kita stick aja di satu tech stack karena kalau misalkan lu misalnya ada framework baru, terus lu harus kayak lu harus ngikutin, enggak. Terus ada misalkan keluarlah framework JavaScript baru atau keluarlah framework Python baru dan segala macam. Lu terus kayak FOMO, terus lu harus nerapin juga di project lu. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Jadi kita harus lebih pragmatis sebagai engineer ataupun sebagai builder gitu ya. Lu fokus aja sama satu tech stack karena dengan lu fokus dengan satu tech stack dan akhirnya sangat experience ya, sangat berpengalaman di tech stack tersebut, itu lama-lama lu ingin buat produk baru. Misalnya gue mau bikin produk baru nih namanya interview CPNS gitu ya, itu sangat cepat karena gue tinggal copy paste terus deploy, udah gitu doang kan. Atau enggak gue mau bikin lagi website apa kayak interview apa gitu ya, atau enggak bukan interview lah, ide-ide lain yang gue pengen gitu ya, itu gue bisa iterasi dengan lebih cepat karena gue hanya fokus di satu tech stack aja. Dan itu adalah saran utama dari gue di video ini. Dan untuk jawabannya tech stack apa yang gue buat, sebenarnya gue udah kasih tahu juga di video sebelumnya, tapi ini gue iterasi lagi, gue ulang. Jadi kalau gue sendiri untuk tech stacknya itu ini utamanya gue pakai Next.js. Dan alasannya adalah kenapa? Karena pertama, ini adalah populer banget. Next.js is very in general ya, JavaScript is very popular language. Nah, language. Oke, dan akibat dari JavaScript ini adalah sebuah language yang populer adalah akhirnya banyak diskusi yang terjadi di internet ya. Ini gua ini ya. Gua rantun. Jadi banyak diskusi di internet. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena diskusi di internet populer, diskusi di internet banyak terkait JavaScript, sehingga AI ya ditrain kan lewat internet ya, ditrain oleh internet. Ya maksud semua data dari internet, dari segala macam. Nah, akibatnya adalah karena diskusi di internet dan AI ditrain oleh internet, jadi AI akan lebih mudah nih untuk mengcoding atau menjawab pertanyaan terkait JavaScript. Balik lagi, ini kan kita di channel AI Coding Indonesia ya, jadi gue bakal hubungin ini ke AI. Salah satunya adalah ini. Jadi karena JavaScript itu very popular language, ini argumen gue pertama adalah ini untuk kenapa gue milih Next.js. Karena JavaScript itu popular language, sangat amat populer, dan diskusi di internet berterbaran, terutama Next.js, React ya kan, React Native dan segala macam. Dan meskipun gue itu Flutter engineer ya, tapi gue juga bikin juga pragmatis bahwa sebenarnya JavaScript itu lebih populer dibandingkan Flutter, let's say, atau Dart bahasanya. Kenapa? Karena kan JavaScript dipakai di web, mobile juga, di banyak lah, di backend juga. Sedangkan kalau Dart itu populer hanya untuk Flutter kan. Jadi bahasa Dart dan bahasa JavaScript jauh lebih lebih populer JavaScript. Nah, oke, gue balik lagi ke sini. Jadi JavaScript itu sangat populer akibatnya didiskusikan banyak di internet, dan akibatnya lagi dikarenakan AI itu ditrain oleh data dari internet, sehingga AI akan lebih mudah untuk mengcoding atau menjawab pertanyaan terkait JavaScript. Dan ini juga mengapa kalau lu lihat website builder kayak contohnya lovable.dev ataupun apa ya, yang lain adalah Tempo Labs ya, Tempo Labs. Itu semua itu menggunakan JavaScript dikarenakan mereka, ya balik gue tadi, populer sehingga mudah juga, bahkan bisa di compile time-nya itu bisa di bukan compile time sih, lebih ke running machine-nya itu bisa di website. Lu mau running backend-nya, front end-nya itu bisa di suatu website gitu. Ini let's say ini lu pakai
contoh ini ya, ini di Lovable, lu bisa ngebuat project sedemikian jelimet seperti ini dengan hanya prompting saja, kan udah sangat oke banget ya. Oke, itu yang pertama. Kenapa gue milih Next.js untuk project-project gue? Kedua, karena full stack. Kenapa Next.js? Ya karena full stack. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita mau ngoding sendiri dan kita fokusnya ke uang ya orientasinya, let's say ya. Orientasinya uang, pengen bikin bisnis, pengen profit bisnisnya, pengen dapat duit, kan fokusnya uang dan waktu adalah uang. Jadi kalau bisa kita bikin produk itu yang cepet-cepet aja ngerjainnya. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan framework yang meskipun tidak begitu scalable, tapi pros and cons-nya udah gue dalamin gitu ya, kayak pros and cons. Oh, gue pakai Next.js full stack, tapi kalau misalkan down, maka front-end-nya down, back-end-nya down juga kayak gitu. Itu ada di benak gue, tapi itu nggak bisa meremove advantage dari adanya front-end dan back-end di satu tempat. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah ketika lu mau coding, lu nggak perlu buka dua project gitu. Satu project aja lu buka, terus jadi AI-nya itu kalau lu pakai kursor, let's say kita buka apa ya? Aduh, gua ya udah sebentar ya. Oke, let's say ini gue udah buka project gua yang teman beasiswa, yang mana sekarang kita ganti produknya jadi terus mengudara.id nama produknya. Jadi kayak misalnya ini lu ada API banyak nih ya kan. Nah, ini API sama codingannya untuk front end tuh di satu tempat doang. Jadi lu bisa kayak dashboard. Ini kan ini tuh page-nya dan ini API-nya. Ya. Jadi lu bisa dalam satu project lu bisa bilang ke AI-nya kayak, "Oh, lu tambahin di sini ke AI." Terus lu mau update juga nih, ternyata berhubungan sama API yang ini. Ya udah lu add juga di sini. Sehingga muncul di sini gitu. Ngerti enggak ya? Jadi instead of lu punya dua project yang lu harus maintain, terus kayak lu mesti buka projectnya sendiri gitu ya, ini akan lebih mempermudah dan mempercepat lu ketika ngoding ketika itu hanya ada di satu project. Untuk di dev-nya, cara pakai kursor dan segala macam, gue juga udah buat videonya, bisa cek di video yang lain. Nah, jadi itu utamanya. Yang pertama populer, yang artinya AI bisa menjawabnya dengan lebih mudah. Dan yang kedua full stack, sehingga konteks aware-nya itu dari segi AI-nya, konteksnya itu lebih gampang gitu si AI-nya. Dan kita juga bisa manage kan lebih mudah ya, karena satu project doang. Lah, kita juga sendirian juga buat apa kan bikin dua project gitu. Nggak ada backend team, frontend team, kita semua sendiri lakukan. Kayak gitu. Oke, itu untuk Next.js. Terus mungkin kalau yang lain gue bakal agak singkat. Mungkin post-hoc dulu, gue bakal nge-overview beberapa hal. Pertama post-hoc. Kenapa gue pakai post-hoc? Post-hoc itu adalah analytical tools ya. Jadi kalau misalnya lu mau buat produk dan produknya misalkan, gue pengen tahu kira-kira berapa banyak sih orang yang klik review CV terus dia unggah CV gitu ya. Berapa banyak sih gitu kan. Let's say ini gue mau Flutter Engineer. Terus berapa banyak yang dia itu klik analisis CV gitu. Nah, kita kan kalau misalkan di front end agak sulit untuk trackingnya ya. Nah, pakai post-hoc itu untuk kita lakuin namanya analytical trackers. Jadi kita pasang-pasang trackers di sini. Dan ini gratis hingga di tahap tertentu, yaitu di mana ya? Pokoknya ini murah sekali ya. Karena intinya lu bisa cari sendiri, tapi intinya adalah lu bakal pakai ini gratis terus gitu. Jadi selama produk lu nggak begitu laku, let's say 1.000 users per bulan itu udah banyak, tapi ini tetap gratis gitu, let's say. Jadi tetap oke. Jadi ini kalau misalnya lu mau track behavior dari users atau enggak dia churn-nya di mana atau berapa weekly active usersnya dan segala macam. Dan kenapa gue nggak pakai Firebase Analytics? Gue pakai juga, jadi gue pakai dua-duanya, Firebase Analytics dan ini. Tapi Firebase Analytics lebih ke funneling marketing, kalau post-hoc itu lebih ke user behavior karena lebih real time si post-hoc ini, kayak gitu ya. Nah, untuk payment gateway gue bisa pakai Bitrans. Oke lah, ini kayak ya straightforward, API dokumentasinya cukup oke, gampang untuk diintegrasi ke Next.js juga, jadi bisa pakai Bitrans. Untuk LLM mungkin gue bahas dulu yang Clerk. Oke, ini adalah ini winnernya sih. Ini tuh this is the winner. Ini adalah the most valuable package. Nah, ini MVP-nya ini. Nah, Clerk apa itu Clerk? Clerk adalah sebuah
ini perusahaan sih, perusahaan authentication. Jadi lu bisa ngebuat Google Sign In, user account yang pakai email password itu dengan sangat amat mudah. Dan lu cuman butuh integrasi kayak gini doang. Terus tambahin key di ENV-nya. Udah gitu doang. Literally gitu doang. Dan ini gratis. Ini gratis. Hingga tahap lu udah nyampe 10.000 monthly active user. Yang mana ini udah punya duit anyway. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu kita pikirin kalau startupnya masih nol user yang nggak ada user yang pakai. Ini bukan sesuatu yang kita pikirin gitu. Jadi pakai yang gratis aja dulu. Oke, jadi ini mudah banget pokoknya. Jadi lu hanya butuh codingan sedikit untuk bisa membuat Google Authentication, Facebook Authentication, GitHub Authentication, user email authentication, dan and so on and so forth. Dan saran dari gue adalah nanti kalau lu mau buat, nanti langsung pakai satu tipe authentication aja, nggak perlu semuanya gitu ya. Nah ini the most valuable package. Oke, terus kayak domain gue pakai Hostinger, mungkin nggak perlu dibahas. Kemudian Drizzle ORM. Oke, mungkin ini gue bakal bahas sedikit. Jadi let's say lu pakai Next.js. Jadi Drizzle ORM itu semacam ORM untuk, nah ini aja dia pedomannya ship, yang artinya adalah deploy ke production, deploy gitu ya. Jadi ini untuk lu mau buat database secara cepat, menurut gue Drizzle paling oke sih, karena mudah banget untuk dipakai. Dan gue so far pakai ini tuh si AI-nya tuh udah understand gitu. Let's say kita gini nih. Ini kan ini project gue, misalkan ada skemanya kan. Nah, skemanya ini pakai Drizzle kan. Let's say gini. Terus kita mau nambahin please add new table for user tracking gitu ya. Nah, let's say gini lah, gue nggak tahu. Nah, nanti AI-nya bakal kayak bikin tablenya, bikin skemanya, dan most of the time si AI-nya udah tahu bahwa oh ini jawabannya ini gitu. Jadi kita nah kan dia udah bilang oh tambahin ini, dan itu udah cukup banget buat gua gitu. Jadi AI-nya udah bisa membuat skema ORM, skema database berdasarkan yang gua mau gitu. Dengan tepat. Nah, itu kan yang dibutuhkan, tepat dan akurasinya bagus gitu kan. Dan itu gua pakai Drizzle ORM. Oke, itu gue dan pakai PostgreSQL. Mungkin kayaknya kalau misalnya ada yang tertarik sama gue gimana cara gue pakai Drizzle ORM dan mungkin cara apa itu ORM bahkan ya, bisa komen. Dan karena gue asumsi gue orang-orang udah tahu ORM itu apa. Oke, mungkin yang nggak tahu adalah ORM itu ada kayak ini backend nih, ya kan? Ini backend. Kemudian ini adalah PostgreSQL, let's say DB kita PostgreSQL. Nah, sintaks apa kan kalau misalnya kita mau query ke database itu kan kita bisa gini kan, select bintang from users gitu ya, let's say. Nah, ada yang namanya abstract layer yang di sini tugasnya ORM. Salah satunya adalah Drizzle ORM. Ya kan? Nah, Drizzle ORM itu bakal ngapain? Drizzle ORM itu akan namanya let's say lu mau select bintang from user. Ya udah, nanti dia bakalan bikinin kita semacam query. Let's say namanya jadi kita panggilnya tinggal gini, users.select. Nah, kayak gitu. Kan mudah sekali kan. Yang tadinya lu harus nulis query, lu mungkin gak hafal tapi bisa kayak gini. Dan selain ini juga dia bisa untuk kita ngedefine skema kayak gini. Terus nanti kita tinggal lakuin namanya Drizzle npx Drizzle kit push gitu ya. Nanti dia bakal apply migrationnya kayak gitu. Nah, itu gue pakai Drizzle ORM buat untuk Postgre. Kemudian database hosting, sekarang gue pakai sejujurnya pakai Qualify untuk database hosting. Jadi gue udah nggak sama sekali menggunakan yang namanya adalah Neon database. Jadi gue tinggal spin up another mana ya, contohnya teman di SysDB. Nah ini. Nah jadi gue tinggal spin up DB di Qualify gue, yang mana nih gue host di suatu VPS. VPS-nya harganya sekitar 150.000 per bulan. Dan ini ya udah gue pakai ini aja, udah pakai DB di sini. Jadi gue udah nggak pakai Neon, tapi gue pakai database yang gue host di Qualify gue kayak gitu. Oke. Wait. Nah, terus
Nah, Railway udah nggak pakai karena gue udah pakai Qulify ya untuk semuanya juga. Dan kalau misalkan lu pakai Qulify, lu bisa juga untuk ngelakuin backup database-nya juga, lu bisa setting up kayak gitu. Oke, mungkin sudah 13 menit, gue udahin dulu. Dadah, thank you. Moga membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun itu bisa langsung komen di kolom komentar aja.